Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke materi kita activity diagram. Jadi kalau sebelumnya itu udah ada materi use case diagram, nah sekarang kita masuk ke activity diagram. Jadi sesuai namanya activity diagram ini dia menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem. Jadi pertama sampai akhir diagram ini akan menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Nah, diagram ini juga dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem, merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada setiap use case. Dalam use case diagram dimulai dari awal sampai akhirnya, yang terjadi pada sebuah sistem. Atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa aktivitas diagram ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi pada setiap use case diagram. Jadi kegiatannya apa aja dari awal sampai akhir, nah itu kita gambarkan dalam activity diagram. Jadi berapa banyak activity diagram yang kita buat, nah sebanyak use case berarti sebanyak itu pula kita buat activity diagramnya. Nah pertanyaannya, bisa digabungkan nggak aktivitas diagramnya? Atau kan banyak, jadi bisa digabungkan jadi satu nggak? Bisa, tapi nggak semuanya ya, disesuaikan lagi. Jadi yang sama, case-case yang sama, itu bisa kita gabungkan menjadi satu dalam satu activity diagram. Oke, nah ini adalah simbol-simbol untuk activity diagram. Ini adalah untuk simbol awalnya, jadi startnya. Jadi activity diagram ini diambil sama seperti flowchart. Oke, ini untuk mulai start. Nah, ini adalah simbol untuk aktivitasnya atau kegiatan apa yang terjadi dalam sistem tersebut. Kita lambangkan dengan lambang ini. Dan ini adalah untuk percabangan. Jadi kalau ada kondisi ya, kalau ada kondisi, kondisi berupa pilihan, misalnya ya atau tidak, kita bisa pakai simbol ini. Nah, ini penggabungan. Nah, jadi nanti kalau ada yang perlu digabung, ada aktivitas yang perlu digabung, kita gunakan simbol penggabungan. Ini adalah simbol akhir. Jadi kalau sudah selesai aktivitasnya, berarti kita gunakan simbol akhir atau simbol N ini. Swimland, nah, kalau swimland dia memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab atau memisahkan aktornya. Tapi nggak cuma aktor aja ya, sistem juga termasuk. Jadi misalnya di use case-nya nggak ada kita buat sistem, tapi kan kita di activity diagram dia hubungan sama sistem. Berarti nanti di swimland-nya kita buat juga ada sistemnya, kalau berhubungan dengan sistemnya. Berhubungan dengan sistem atau aplikasi itu pasti lah ya. Oke, ini tadi sudah penggabungan. Nah, ini ada fork. Kalau fork ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Jadi kalau ada kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan, misalnya ada dua kegiatan dilakukan secara bersamaan, nah kita bisa gabungkan dengan menggunakan simbol fork. Dipisahkan dengan menggunakan simbol fork. Penggabungannya yang ini tadi ya, join ini tadi. Oke, jadi misalnya ada kegiatan yang bisa kita lakukan secara paralel, kita gunakan simbol ini. Contohnya itu misalnya ketika kita buat faktur, kan biasanya nanti ada dua faktur ya, ada faktur yang putih, ada faktur yang pink. Nah itu kan nanti satunya yang kita simpan, satunya kita kasihkan ke untuk si pelanggannya atau si pembeli. Kalau ini untuk transaksi jual beli, itu kan kegiatannya dilakukan secara bersamaan. Nah berarti itu bisa kita gunakan simbol fork seperti ini. Nah untuk menyatukannya kembali, kita gunakan simbol join. Oke, ini adalah contoh activity diagram untuk use case login. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung aja praktek ke menu ke aplikasi IA-nya, Enterprise Architect. Nah di sini sudah saya buat satu activity diagram. Belum saya desain ya, baru hanya untuk layoutnya aja, untuk worksheet-nya aja. Oke, sekarang kita buat dulu untuk swimland-nya. Kita tampilin dulu toolbox-nya. Sini ada menu desain, sini ada toolbox.
Oke, kita keluarin aja ya. Oke, pertama kita buat partisinya terlebih dahulu atau swimlane-nya. Oke, tadi dia bentuknya horizontal ya, tinggal diklik aja yang ini gambar swimlane di sini. Dia belum menjadi vertikal. Atur. Oke, untuk diagram logiknya berarti kita buat di sini diagram logik, activity diagram untuk use case logiknya ya, berarti tadi admin. Oke, jadi untuk login admin, satu lagi adalah sistemnya. Oke, jadi ada admin, ada sistem atau aplikasi. Oke, berarti ini sistem atau aplikasi. Jadi kalau siswanya bisa login juga, berarti kita buat juga untuk siswanya ya. Oke, nah di sini berarti kita cari tombol start. Oke, baru kita mulai. Oke, startnya dari admin ya, start dari admin. Inisial, kita pakai inisial, control inisial untuk start. Oke, sini ada namanya, berarti kita ganti jadi start. Kita bisa mulai. Oke, kalau udah berarti dimulai dari admin start, mulai. Kita cari kita buat dulu ini aktivitasnya. Oke, kita buat dulu aktivitasnya. Oke, berarti admin, aktivitas yang pertama dilakukan admin adalah membuka aplikasi. Oke, buka aplikasi. Ya. Oke, di sini admin membuka aplikasi. Kita buat control flow-nya. Dirapiin aja. Oke, dari membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi, nanti admin masuk ke memilih menu login. Oke, berarti kita buat aktivitas ya. Aktivitas berarti menu login. Oke, kita akan memilih menu login. Oke, nah dari menu login, maka nanti sistem akan menampilkan tampilan form loginnya. Oke, jadi nanti sistem akan menampilkan form loginnya, berarti nanti arahnya ke sini ya, berarti ke aplikasi berarti. Oke, form login. Oke, sudah form login. Ini kita tarik arah panahnya. Oke, dari sini berarti ke login. Yang besar nih, besarin lagi. Oke, ya dari form login, berarti nanti sudah masuk form loginnya. Nah, nanti si admin input username sama passwordnya, berarti ada aktivitas lagi di admin. Oke, input username dan password. Oke,
Oke, berarti control flow-nya dari sistem aplikasi ke activity diagram. Ini ya. Oke, berarti dari pom login, sistem aplikasi nampilin pom login. Nah, si admin harus menginput username dan passwordnya. Oke, kita pakai control flow-nya. Ini kan agak belok ya. Nah, kalau belok seperti ini, tekan shift yang ada di keyboardnya, tekan tombol shift, baru kita drag ke dari pom login ke username-nya. Oh, sorry. Hapus saja. Kita ulang ya, dari control flow, tekan tombol shift, kita drag ke mari. Oke, berarti tinggal di aja. Ya, nah udah dari pom login, dia akan input username dan passwordnya. Berarti dari input username dan password. Nah, nanti si sistem berarti dia validasi username sama passwordnya benar nggak? Oke, berarti nanti ada aktivitas di sistemnya, validasi password. Oke, di sini ada validasi password, validasi username dan password. Oke. Sama tekan tombol shift-nya. Oke, nah nanti si sistem validasi username dan passwordnya. Oke, berarti nanti ada kondisi ya, apakah username dan passwordnya benar yang kita inputkan atau si admin inputkan. Bismillahnya kurang ke bawah. Oke, berarti nanti ada kondisi apakah password yang diinputkan itu benar atau tidak. Gimana kondisi di sini? Decision ya. Oke, username dan password benar. Oke, username password benar. Apakah username passwordnya benar? Dan jangan lupa control flow-nya dari validasi ke kondisinya. Sorry ya. Oke, nah kalau benar kemana, kalau salah dia kemana. Berarti kalau benar nanti dia langsung masuk ke tampilan halaman utama admin. Oke, kita buat kondisi lagi. Berarti di sini masih sistem ya. Di sistem, berarti sistem akan menampilkan menu utama admin atau menu admin bisa juga ya. Jadi di situ ada menu inputnya, input anggota, input buku, dan segala macam yang bisa dilakukan oleh si admin. Oke. Ini satu kondisinya, kalau benar. Oke, nah kalau username sama passwordnya salah kemana? Oke, berarti kalau username sama passwordnya salah, dia masuk balik lagi ke pom loginnya. Berarti tarik lagi ke atas. Ini kita buat bukan kontrol shift ya, tekan tombol shift. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
menu admin, berarti nanti ini kalau benar username sama passwordnya dia akan masuk ke menu admin, ke tampilan utama adminnya. Nah, kalau salah nanti dia akan menampilkan pesan error. Oke, jadi kita tambah aktivitas di sini. Menampilkan pesan error atau menampilkan pesan username dan passwordnya salah. Oke, dia akan menampilkan pesan error. Oke, ini kondisi salahnya ya, kondisi salahnya. Nah, menampilkan pesan error, dan nanti dari menampilkan pesan error ini dia akan balik lagi ke menu loginnya. Jadi harus login kembali karena username sama password yang diinputkan itu salah. Tekan tombol shift-nya. Ya. Ini kenapa panahnya ke sini? Ya, berarti untuk use case loginnya udah selesai ya, karena dia udah nampil ke menu admin. Berarti nanti lanjut ke use case yang lainnya, bisa itu use case input anggota, bisa itu use case input buku. Oke, berarti kalau udah selesai use case-nya, kita buat tombol akhirnya. Oke, tombol finalnya berarti ini. Kita bisa buat selesai atau finish. Oke. Oh ya, ini tadi kan kondisi ya, kondisi benar sama kondisi salahnya. Nanti kita buat ya, cari sini ada di common. Oke, tinggal scroll ke bawah. Scroll ke bawah, ini ada common, klik. Ada text element, ini kondisi valid atau benar ya. Valid atau kita buat salah aja deh. Ya benar, sini aja. Oke, ini kondisi benarnya. Oke, berarti ini untuk kondisi yang salahnya. Oke, berarti udah selesai. Terus saja untuk activity diagram loginnya. Oke, kita buat dulu namanya. Toolbox-nya desain toolbox. Element. Login. Oke, ya udah. Nah, jadi ini untuk aktivitas diagram dari use case login. Terus use case login adminnya. Oke, jadi di sini pertama kali berarti menu startnya, start, si admin start. Awalnya itu adalah membuka aplikasi, dibuka aplikasinya, terus dibuka aplikasi, nanti masuk ke menu login. Oke, jadi aplikasi dibuka, nanti langsung masuk ke menu login. Nah, dari menu login nanti si sistem akan menampilkan form loginnya, di mana nanti disuruh melakukan penginput username sama password. Oke, sini input username sama passwordnya, balik lagi ke admin berarti input username dan password. Nah, setelah kita input username dan password, maka sistem akan validasi username sama password yang diinput itu benar atau tidak. Oke,
validasi username dan passwordnya. Nah, nanti ada pengkondisian. Jadi nanti kalau username-nya benar kemana, kalau username-nya salah kemana. Oke, ini pengkondisiannya. Oke, jadi ini kalau benar dia nanti nampilkan menu admin si sistemnya. Dan nanti kalau salah dia nampilkan pesan error. Jadi kayak pesan error itu username dan password salah, silakan input kembali. Nah, nanti dari menampilkan ini berarti nanti dia balik lagi ke form loginnya karena disuruh melakukan input ulang username dan password. Oke, nah ini berarti sudah selesai menu adminnya, sudah masuk ke menu admin, berarti selesai juga untuk activity diagram untuk use case loginnya. Nah, jadi nanti di menu admin kan use case-nya kan nanti ada input buku, input anggota, peminjaman. Nah, berarti nanti dibuat kembali untuk activity diagramnya untuk masing-masing use case-nya. Oke, itu saja untuk activity diagramnya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, boleh di WA saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.